Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imadi Sidiasa, belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kembali akan membahas materi kelas 10 bab 4 tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Ada 4 subpokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yang ketiga, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas subpokok bahasan C tentang kedudukan dan peran pemerintah daerah. Jadi Indonesia itu adalah negara yang wilayahnya dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah-daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah, kabupaten, dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi sesuai dengan amanat konstitusi pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bab 6 tentang pemerintahan daerah. Jadi kata dibagi atas di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu digunakan untuk menjelaskan bahwa negara kita itu adalah negara kesatuan, di mana kedaulatan negara berada di tangan pusat. Sebagai konsistensi tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi pasal 37 ayat 5. Yang menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Karena berbeda dengan istilah terdiri atas yang lebih menunjukkan substansi federalisme. Kalau federalisme atau negara federal, kedaulatan berada di tangan negara-negara bagian. Nah, sekarang bagaimana kedudukan pemerintahan daerah? Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan peran daripada pemerintahan daerah itu adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Jadi setiap daerah dipimpin oleh pemerintah daerah yang sering disebut dengan kepala daerah. Jadi kepala daerah itu kalau di provinsi disebut dengan gubernur, kalau di kabupaten disebut dengan bupati, kalau daerah kota atau disebut dengan wali kota. Nah, gubernur biasanya dibantu oleh seorang wakil gubernur, bupati dibantu oleh wakil bupati, dan wali kota dibantu oleh wakil wali kota yang dipilih nanti secara demokratis. Sekarang kita akan bicarakan tentang daerah khusus, daerah istimewa, dan daerah otonomi khusus. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jadi dalam pasal 18B ayat 1 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Jadi yang dimaksud dengan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dalam Undang-Undang Dasar kita itu adalah daerah yang diberi otonomi khusus seperti daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau Provinsi Papua. Kemudian daerah istimewa itu adalah daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sekarang kita bahas yang pertama tentang daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Provinsi DKI Jakarta yang sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia tahun 45, DKI Jakarta ini diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena dia adalah tempat di mana ibu kota negara kita berada, yaitu di Jakarta. Setelah itu ada Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta atau disebut DIY itu adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta ini berdasarkan pada sejarah dan asal-usul. Jadi, kewenangan istimewa dari Yogyakarta adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jadi pengakuan keistimewaan daripada Provinsi Jogja ini didasarkan pada peranannya dalam sejarah perjuangan bangsa. Jadi salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah di bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur di Yogyakarta. Jadi, kalau di daerah lain, gubernur dipilih lewat pemilihan umum daerah atau pilkada. Sedangkan kalau di Daerah Istimewa Yogyakarta, calon gubernur itu adalah Sultan Hamengkubuwono yang bertahta. Dan wakil gubernurnya adalah Adipati Pakualam yang bertahta. Artinya, gubernur dan wakil gubernur itu tidak dipilih melalui pemilihan umum daerah atau pilkada, tapi dia ditunjuk langsung. Siapapun yang menduduki Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta, maka sekaligus dia akan menduduki jabatan gubernur. Begitu juga wakil gubernurnya. Siapapun yang menjadi Adipati Pakualam, maka dia sekaligus akan menjadi wakil gubernurnya. Yang selanjutnya adalah Provinsi Aceh. Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi nama Aceh awalnya itu bernama Aceh Darussalam, kemudian berubah menjadi Daerah Istimewa Aceh. Nah, setelah itu pada tahun 2001 sampai dengan 2009 dari Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Nangro Aceh Darussalam. Kemudian berubah lagi menjadi Provinsi Aceh. Jadi bagi dasar hukumnya kalau tidak salah itu adalah Peraturan Gubernur Aceh nomor 46 tahun 2009. Jadi tentang penyebutan nama Aceh dan gelar pejabat pemerintahan dalam tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan Aceh. Jadi berlaku sampai sekarang nama Provinsi Aceh. Setelah itu ada otonomi khusus Papua. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Di Provinsi Papua sebelumnya itu bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat, karena Papua bagian timur itu adalah wilayah daripada Papua Nugini. Jadi istilah Irian Jaya itu adalah sebutan yang diberikan oleh pejuang Papua yang bernama Frans Kaisepo. Jadi dari singkatan ikut Republik Indonesia Anti Nederland, sehingga menjadi Irian. Nah, kemudian ketika Presiden Soeharto memerintah, maka nama Irian Jaya ini dipakai menjadi nama sebuah provinsi untuk Papua. Nah, kemudian sejak tahun 2003, Papua ini dibagi menjadi dua provinsi. Yang pertama adalah Provinsi Papua yang ibu kotanya Jayapura, itu berada di bagian timur yang berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, kemudian pada bagian baratnya Provinsi Papua Barat dengan ibu kota Manokwari. Nah, sekarang kita bicarakan tentang perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Dasar utama fungsional perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Jadi namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Jadi besaran organisasi perangkat daerah setidaknya mempertimbangkan faktor-faktor kemampuan keuangan, kemudian ada kebutuhan daerah, ada cakupan tugas yang
meliputi sasaran yang harus diwujudkan, jenis, tugas, banyaknya tugas, luas wilayah, dan lain sebagainya. Jadi, susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang seperti yang saya sebutkan tadi dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Jadi yang pertama itu adalah sekretariat daerah atau yang sering kita dengar sekda. Sekretariat daerah itu dipimpin oleh seorang sekretaris daerah. Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Setelah itu ada sekretariat DPRD. Jadi sekretariat DPRD ini dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD dengan tugasnya yang pertama itu adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan di DPRD. Kemudian menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, setelah itu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi daripada DPRD yang selanjutnya adalah menyediakan dan mengkoordinasi tentang tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kemudian ada dinas daerah. Dinas daerah itu merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Di kepala dinas daerah itu bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Kemudian di bawah dinas daerah itu ada lembaga teknis daerah, yaitu merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyusun pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yang bisa berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Jadi kepala badan, kepala kantor, dan kepala rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Kemudian ada kecamatan. Kalau kecamatan ini dibentuk di wilayah kabupaten atau kota dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian daripada urusan otonomi daerah. Nah, yang selanjutnya itu ada kelurahan. Jadi kalau di Bali itu ada desa. Jadi kelurahan ini atau desa dibentuk di wilayah kecamatan dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah. Jadi kelurahan atau desa ini dipimpin oleh lurah kalau bentuk kelurahan, atau desa di Bali dipimpin oleh perbekal yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau wali kota. Kemudian ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang sering disebut dengan DPRD. DPRD ini merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD memiliki alat kelengkapan, yang terdiri atas pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan oleh DPRD. Kemudian DPRD juga memiliki fungsi seperti fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan. Di samping dia memiliki fungsi, DPRD juga mempunyai hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya nanti akan kita membahas tentang proses pemilihan kepala daerah. Jadi untuk mempersingkat waktu, terpaksa saya potong sampai di sini. Nanti kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua.